Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai, ketemu lagi dengan saya Fenty Fatima, guru dari Sekolah Dasar Negeri Ciwaru. Kali ini saya akan mereview sebuah buku novel yang berjudul Gadis Minimarket. Ini bukunya. Novel Gadis Minimarket ini adalah novel dari Jepang, karya Sayaka Murata, yaitu salah satu penulis novel di Jepang yang beberapa kali memenangkan penghargaan. Gadis Minimarket ini adalah novel yang ke-10 dari Sayaka Murata dan novel pertama dari Sayaka Murata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Novel Gadis Minimarket ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ninus Sulistiawati dan dirilis pada 3 Agustus 2020 dan terdapat 160 halaman. Nah, pada kali ini saya akan mereview buku ini dengan menggunakan model AIK yang terdiri dari alasan, isi, dan hikmah. Alasan kenapa seperti ini, ada alasan, isi, dan hikmah. Nah, alasan saya mereview buku ini yang pertama adalah rekomendasi dari anak saya, karena anak saya pun penasaran isi dari buku ini. Yang kedua adalah judul buku yang menarik sehingga saya pun penasaran bagaimana isi ceritanya dari novel ini. Yang ketiga, cover dari buku ini sangat cantik dan menarik. Nah, untuk isi, novel ini bercerita tentang seorang wanita yang bernama Keiko yang berusia 36 tahun yang separuh hidupnya telah dihabiskan sebagai pegawai minimarket. Nah, dedikasinya selama 18 tahun bekerja di minimarket telah mendarah daging. Nah, permasalahan Keiko adalah kondisi dirinya yang selalu dianggap sebagai sebuah permasalahan. Gadis Minimarket ini membahas tentang kenormalan dan tidak normalan di masyarakat dan sebaliknya. Kenapa demikian? Karena sejak kecil Keiko telah dianggap tidak normal oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk orang tua, saudara perempuannya, karena sikapnya yang berbeda dari kebanyakan anak-anak seusianya. Nah, karena Keiko ini tidak bisa mengungkapkan emosinya atau rasa marahnya, sedihnya, senangnya, tidak bisa mengungkapkan, sehingga di tengah kondisi itu Keiko berusaha meyakinkan orang-orang di sekitarnya bahwa mereka telah salah menilai Keiko dan menjelaskan jika tidak ada yang salah dalam dirinya. Nah, namun sekeras apapun usaha yang Keiko kerahkan, tidak ada yang mau mendengarkannya, dan masih saja menganggap sikap Keiko sebagai hal yang tidak wajar. Nah, akhirnya Keiko menyerah dan memutuskan untuk menutup diri dan berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Hingga suatu hari Keiko menemukan sebuah dunia yang membuatnya seakan terlahir kembali dengan identitas baru di sebuah minimarket Smile Mart. Nah, tempat ini dia bekerja separuh waktu. Nah, menjadi pegawai minimarket membuat Keiko merasa dia sudah berbaur dan diterima oleh masyarakat sebagai orang yang normal. Namun hal ini menjadi masalah ketika Keiko menginjak usia 36 tahun. Nah, teman-teman, adik perempuannya, dan bahkan manajer minimarket pun merasa
khawatir melihat kondisi Keiko yang mereka anggap tidak normal. Kenapa dianggap tidak normal? Karena dalam lingkungan masyarakat sewajarnya di usia 38 tahun seharusnya sudah memiliki pekerjaan yang tetap, sudah menikah dan bahkan sudah memiliki anak. Nah, namun Keiko masih tetap dengan kesendiriannya dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Dalam suatu saat ada si Hara yang bekerja, pegawai baru yang bekerja di minimarket Smelmat tersebut. Nah, si Hara ini mempunyai sifat seperti Keiko, nah, persis seperti Keiko. Nah, kedatangan si Hara ini membuat Keiko terjadi lagi permasalahan. Nah, terjadi lagi permasalahan kedatangan si Hara ini. Namun ketika mengalami dilema, nah untuk terus Keiko merasa bagaimana mengalami dilema, apakah harus terus mengikuti suara hatinya, menginginkan untuk tetap bekerja di minimarket tersebut, atau meninggalkan zona nyaman tersebut dan mencari pekerjaan baru. Mungkin isi cerita ini seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa kalian membacanya sendiri dalam buku ini. Nah, hikmah dari buku ini, di sini ada hikmahnya. Hikmah dari buku ini adanya pesan moral terkait bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang lain dan menerima perbedaan dalam masyarakat. Hargailah pendapat serta gaya hidup orang lain dan mereka akan menghargai kita juga. Nah, selain itu di dalam buku ini ada pendidikan karakter disiplin yang mengajarkan kita untuk disiplin. Ini di dalam buku ini diperlihatkan sikap Keiko dengan selalu datang tepat waktu ke tempat kerjanya. Ini bisa dijadikan pelajaran buat kita supaya kita lebih disiplin. Nah, mungkin review dari saya kali ini cukup sekian. Sampai berjumpa dengan review-review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.